Kisah bawang putih dan bawang merah. Pada zaman dahulu, di sebuah desa yang damai, hiduplah seorang gadis baik hati bernama Bawang Putih. Ia tinggal bersama ayah dan ibunya. Ayahnya adalah petani yang rajin, dan ibunya suka menenun kain. Walau mereka tidak kaya, keluarga itu hidup dengan penuh kasih sayang. Setiap pagi, Bawang Putih membantu ibunya menyiapkan sarapan dan menimba air. Ia juga membantu ayahnya ke ladang. Meskipun masih kecil, Bawang Putih tidak pernah mengeluh. Namun, suatu hari ibunya tiba-tiba jatuh sakit. Meskipun sudah diberi ramuan dan dirawat dengan penuh cinta, ibunya ternyata tidak sembuh. Ia pun meninggal dunia. Bawang Putih dan ayahnya merasa sangat sedih. Mereka sering duduk bersama, memandangi langit, dan mengenang ibu mereka yang mereka cintai. Beberapa tahun kemudian, ayah Bawang Putih menikah lagi. Istrinya adalah seorang janda yang membawa anak perempuan bernama Bawang Merah. Awalnya, Bawang Putih senang. Ia berharap punya teman baru. Tapi sayangnya, Bawang Merah dan ibunya ternyata tidak baik hati. Setelah ayah Bawang Putih meninggal karena sakit saat pulang dari ladang, Ibu Tiri mulai memperlakukan Bawang Putih dengan kasar. Ia menyuruh Bawang Putih mencuci baju, menyapu, memasak, bahkan menimba air jauh dari rumah. Sementara itu, Bawang Merah hanya duduk-duduk, menyisir rambut, atau makan kue yang dibeli ibunya. Kalau Bawang Putih salah sedikit saja, mereka langsung memarahinya. Tapi Bawang Putih tetap sabar dan tidak pernah membantah. Ia percaya bahwa orang baik akan selalu dilindungi oleh Tuhan. Suatu pagi, Ibu Tiri menyuruh Bawang Putih mencuci baju di sungai. "Jangan pulang sebelum semua bersih dan kering," katanya dengan galak. Bawang Putih pun menurut. Ia mencuci sambil bernyanyi pelan. Tetapi saat ia menjemur baju, selendang milik Ibu Tiri tiba-tiba terbawa angin dan jatuh ke sungai. Bawang Putih panik. Ia berlari menyusuri tepi sungai, mencoba mencari selendang itu. Ia berjalan sangat jauh hingga masuk ke hutan. Ia merasa lelah dan mulai takut. Lalu ia pun duduk dan menangis. Tiba-tiba muncul seorang nenek tua. Wajahnya keriput tapi ramah. "Mengapa kamu menangis, Nak?" tanya sang nenek. Bawang Putih menjelaskan semuanya, dan nenek itu tersenyum. "Selendangmu ada padaku, tapi bisakah kamu membantuku sebentar? Rumahku sangat kotor." Bawang Putih langsung berdiri. "Tentu, Nek, dengan senang hati." Ia lalu membersihkan rumah, menyapu lantai, menimba air, memasak bubur untuk nenek, dan merapikan tempat tidurnya. Sang nenek sangat senang. Ia tersenyum dan berkata, "Kamu anak yang baik. Sebelum pulang,
ambillah salah satu dari dua labu ini, yang kecil atau yang besar. Terserah, tetapi ambil satu saja ya. Bawang putih melihat labu itu. Labu besar tampak lebih menarik, tetapi ia memilih labu kecil. Saya tidak ingin rakus, Katanya. Ia berpamitan, lalu berjalan pulang sambil membawa labu kecil. Sesampainya di rumah, Ibu Tiri marah karena bawang putih pulangnya lama. Tetapi saat bawang putih membuka labu kecil itu, ternyata isinya emas, perhiasan, dan berlian. Semuanya berkilauan sangat indah. Ibu Tiri dan bawang merah sangat terkejut. Mereka langsung jadi serakah. Kalau bawang putih bisa, kita pasti bisa lebih dari itu, Kata mereka. Keesokan harinya, Ibu Tiri menyuruh bawang merah berpura-pura kehilangan selendang di sungai. Bawang merah pun mengikuti jejak bawang putih. Ia juga sampai ke rumah nenek tua. Tetapi saat nenek minta tolong, bawang merah malah mengeluh. Aku capek, aku nggak mau bersih-bersih. Mana selendangnya? Namun, sang nenek tetap memberikan 2 labu. Bawang merah tentu saja langsung memilih labu besar. Pikirnya, pasti isinya lebih banyak. Lalu, ia pulang dengan wajah sombong. Lihat aja ya, aku pasti akan kaya raya. Tanya sambil tertawa. Sa. Namun, saat labu besar itu dibelah di rumah, prak! Yang keluar ternyata bukanlah emas, tetapi ular berbisa, kalajengking, kodok besar, dan bahkan asap hitam. Mereka menjerit dan berlari ketakutan. Rumah mereka berantakan dan tidak ada yang bisa mereka ambil. Sejak saat itu, Ibu Tiri dan bawang merah hidup penuh penyesalan. Mereka tidak bisa hidup enak seperti dahulu. Sementara itu, bawang putih hidup bahagia. Ia membagikan hartanya untuk orang miskin dan tetap menjadi gadis yang baik hati. Ia tidak pernah membalas perlakuan jahat Ibu Tiri dan bawang merah. Orang-orang di desa menyayangi bawang putih, hingga mereka selalu menceritakan kisah gadis berhati tulus itu kepada anak-anak mereka. Nah, pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah selalu jadilah anak yang rajin dan baik hati. Jangan pernah serakah dan suka menyuruh-nyuruh orang lain. Terutama bersikaplah jujur dan senantiasa sabar, pasti akan membawa kebahagiaan. Sebelumnya, terima kasih telah mendengarkan cerita by Friza. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita seru berikutnya.